Paman bisa ditangkap karena menyebar fitnah. Demi Allah, ini bukan fitnah, Ngabei. Cucu hamba sendiri, anak Wirojoyo yang dilapori sama Blere, yang melihat Mondosio membunuh Demang Wirojoyo dengan... Iya. Tapi mana peliriknya? Kami tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Tanpa bukti, tanpa saksi. Tapi... Ki Dadap, aku tahu Ki Dadap ini bekas seorang Demang yang jujur dan setia kepada Pajang. Kalau begitu, sebaiknya kita bermalam sekitar sini saja. Itu lebih bagus. Sebab aku khawatir kalau menginap di desa Karangbuntet. Mungkin ada mata-mata orang Kali Sengoro. Kita cari tempat dekat sungai. Ayo. Ayo. Den Ayu sudah sadar. Mbah. Mbah Jampi. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Gendok Sri Katon yang menolong Den Ayu. Aku menyesalkan tindakan Yusinga. Maafkan kehilafannya, Retno. Tidak akan pernah aku maafkan. Dan kau tidak usah berpura-pura baik kepadaku. Kau pasti sama saja dengan kakakmu. Perempuan. Jangan begitu, Den Ayu. Dok Sri dari tadi merawatmu. Dia tidak jahat. Dia kasihan melihat nasibmu seperti ini. Aku tidak percaya, Mbah. Pertama kali mereka datang ke rumah ini, mereka pun membaik-baiki aku seperti ini. Apa nyatanya? Mereka telah membunuh ayah, dan mereka pula yang telah membunuh ibu. Pergi kamu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku mampu menolong diriku sendiri. Pergi! Sedang apa kamu di sini? Aku mendengar Retno, Yu. Kasihan dia. Kasihan. Mau apa lagi kamu? Jangan menantang aku, Retno. Kamu akan menerima sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Jangan sakiti lagi dia, Den. Kasihan. Mulai besok, kalian harus pindah dari bilik ini. Aku tidak mau melihat kamu. Dan juga kamu, Mbok. Berani lewat di rumah induk ini. Kecuali kalau aku yang panggil. Ini rumahku. Warisanku. Aku berhak melakukan apapun di sini. Kalian yang menumpang. Kalian yang menumpang. Kamu yang sekarang menumpang di sini. Karena aku yang menjabat Demang. Dan sebentar lagi, Kakang Mondosio akan resmi dilantik sebagai Demang Kali Sengoro. Bersama-sama dengan hari pernikahanku. Mbak. Mbak. Hamba khawatir. Rakyat Kali Sengoro yang jadi korban, Ngabei. Hamba benar-benar cemas. Bagaimana sebuah kedemangan diperintah oleh pembunuh? Paman bisa ditangkap karena menyebar fitnah. Demi Allah, ini bukan fitnah, Ngabei. Cucu hamba sendiri, anak Wirojoyo yang dilapori sama Blere, yang melihat Mondosio membunuh Demang Wirojoyo dengan... Iya. Tapi mana peliriknya? Kami tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Tanpa bukti, tanpa saksi. Tapi... Ki Dadap, aku tahu Ki Dadap ini bekas seorang Demang yang jujur dan setia kepada Pajang. Bahkan Sinuwun Sultan sendiri telah memberikan hadiah kepada Paman.
Tapi tolong bisa mengerti keputusan yang kami ambil. Di samping paman, banyak orang yang menerangkan justru tentang kehebatan Mondosio menangkap perampok yang meresahkan desa Kalisengoro. Atas dasar apa kami harus lebih mempercayai laporanmu? Hah? Nyai Basinga sendiri melaporkan bagaimana Mondosio itu mati-matian mengejar siung setan yang telah membunuh suaminya. Bohong. Perempuan itu yang telah merencanakan semuanya. Dia adalah iblis yang menghancurkan keluarga anak hamba. Dia telah... Kidadap, sudah 2 orang yang kamu fitnah. Apa sebenarnya keinginanmu? Hamba ingin minta keadilan, Sinuwun. Percuma. Sinuwun akan bertanya pada kami. Maksud kamu menghadap. Dan kami akan bilang apa adanya. Kami bisa saja membelamu. Asal paman sanggup mendatangkan saksi. Siapa tadi? Si Blirik? Apa yang akan Kakang lakukan kalau sudah resmi menjadi Demang? Menghimpun kekuatan supaya kita disegani. Lalu? Menyingkirkan orang-orang yang membahayakan kedudukan kita. Kemudian mempertegas batas Kademangan. Terutama yang berbatasan dengan Banyu Urip dan Kademangan Watu Gamping. Kakang akan menjadi seorang Demang yang gagah perkasa. Aku bangga. Semua berkat doronganmu, Nyai. Ya, semua berkat saya. Karena itu saya tidak mau Kakang berbuat macam-macam setelah jadi Demang nanti. Apa maksud Nyai? Saya tidak mau Kakang berbuat serong. Saya bisa berbuat apa saja kalau Kakang berani mengecewakan saya. Basinga. Kakang Kundalini sudah lama mengabdi di Mataram. Ya, hampir setahun. Dulu, Gusti Senopati turun tangan sendiri. Melatih dan menyegal ilmu kanuragan yang diturunkan olehnya. Saya sama sekali tidak menduga Mataram sebesar ini. Akan bertambah besar. Dan akan terus semakin besar. Karena negeri ini dibangun dengan rasa cinta dan pengabdian yang tinggi dari rakyatnya. Terutama orang-orang dari Solo. Kapan pesanan kami selesai? Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Den. Bagus.
Bagus. Maafkan penari saya, Dinda. Nggak apa-apa, Kanda Senopati. Saya seneng malah. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita membutuhkan kegembiraan. Setelah sekian lama letih bekerja. Betul, betul itu. Memang harus seimbang antara kerja dan gembira. Iya, betul. Pokoknya, Kanda Senopati jangan sungkan-sungkan. Rakyat Bagelan akan siap membantu Mataram apabila dibutuhkan. Bukankah kita sudah sebagai saudara? Terima kasih atas perhatian Dinda. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan saya menjamu Dinda berdua beserta rombongan. Yang saya inginkan adalah persahabatan. Persaudaraan daerah kecil. Iya, betul itu. Kadang-kadang, orang gunung seperti daerah Kedu itu selalu dilecehkan. Tidak dianggap sama petinggi-petinggi Pajang. Saya sendiri kalau sedang menghadap Kanjeng Sinu merasa kecil sekali. Ini bikinan putri-putri Mataram. Oh iya? Ada kain batik. Semoga bisa jadi kenang-kenangan buat Dinda. Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Ini buat Dinda. Memang seharusnya tahun ini Senopati terkena kewajiban menghadap. Sebab aku hanya memberi kelonggaran 1 tahun setelah kematian Kakang Pemanahan. Ini sudah 3 tahun belum juga menghadap. Ampun Kanjeng Sultan. Yang hamba cemaskan adalah seringnya Angger Senopati mengadakan jamuan kepada utusan-utusan daerah yang baru menghadap kemari. Seolah-olah mempunyai tujuan tertentu. Mencari pengaruh maksudmu? Ampun Kanjeng Sultan. Jangan berlebihan kalian curiga. Bagaimanapun Senopati sudah kuanggap sebagai putraku sendiri. Sebagai anak muda, mungkin dia hilaf. Ampun Kanjeng Sultan. Bagaimana mengenai kabar tentang Angger Senopati yang melatih pemuda-pemuda Mataram dengan ilmu kanuragan? Kalau kabar burung ini benar, hamba kira kita harus bertindak tegas. Benar Kanjeng Sultan. Jangan sampai Mataram menjadi raguan. Terus terang, hamba curiga pada langkah-langkah yang ditempuh Angger Senopati. Maksudmu putraku Senopati berniat untuk mirong Kampuh Jinggo, memberontak padaku. Begitu Paman Pati?